Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar uji ANOVA 2 jalur atau two-way ANOVA menggunakan aplikasi SPSS. Ada baiknya sebelum kita melakukan praktek menggunakan aplikasi SPSS, kita mengetahui dulu apa tujuan daripada two-way ANOVA ini. Jadi, uji two-way ANOVA atau uji ANOVA 2 jalur itu bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan kelompok yang dipengaruhi oleh dua variabel faktor. Uji two-way ANOVA bisa juga disebut dengan uji ANOVA 2 faktor. Uji two-way ANOVA merupakan bagian dari statistik parametrik. Nah, untuk melakukan uji two-way ANOVA atau uji ANOVA 2 jalur itu ada syaratnya. Syarat yang pertama yaitu sampel berasal dari kelompok independen. Kemudian nomor 2, variabel faktor bersifat non-metrik atau data kategori. Syarat yang ketiga, nilai residual standar berdistribusi normal. Syarat yang keempat, varian data antar kelompok harus homogen. Kemudian yang kelima itu variabel dependen berskala data kuantitatif atau interval atau rasio. Dan yang keenam itu jenis data yang digunakan adalah data kategorik dengan numerik. Baiklah, untuk praktek menggunakan aplikasi SPSS, di sini saya sudah menyiapkan contoh kasus ya, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan dalam hasil belajar berdasarkan metode pembelajaran dan tingkat kecerdasan emosional pada siswa SMA. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 60 anggota sampel yang dipilih secara acak dan sudah dikategorikan sebagai berikut. Nah, untuk faktor metode pembelajaran, itu di kategori data yang digunakan adalah data kategori yang sudah dikategorikan sebagai berikut. Kode 1 atau kategori 1 itu untuk metode pembelajaran tatap muka atau offline. Kemudian kode 2 itu untuk metode pembelajaran yang full daring atau full online. Kemudian kode ketiga yaitu metode pembelajaran yang digunakan adalah kombinasi daring dan juga tatap muka. Kemudian untuk kategori tingkat kecerdasan emosional itu juga ada 3. Yang pertama yaitu kode 1 itu untuk tingkat kecerdasan emosionalnya rendah, kode 2 itu untuk tingkat kecerdasan emosionalnya sedang, dan juga kode 3 itu untuk tingkat kecerdasan emosionalnya tinggi. Langsung saja kita praktek ke aplikasi SPSS. Nah, di sini saya sudah menyiapkan ya 60 sampel yang data-datanya sebagai berikut. Ini metode pembelajaran, tingkat kecerdasan emosional, dan juga hasil belajar. Diperolehlah data-data sebagai berikut yang sudah saya tampilkan di Excel. Nah, kemudian data yang di Excel ini saya kopikan ke SPSS ya, di bagian data view. Nah, setelah datanya di-copy ke SPSS, di bagian data view, kita beralih ke variabel view. Nah, pada variabel view ini kita sesuaikan ya. Misalnya di nama ini kita pakainya variabel X1, X2, dan juga Y, kemudian di labelnya baru diberikan penjelasan X1 itu apa, X2 itu apa, Y itu apa. Di sini sudah saya berikan labelnya penjelasan sesuai dengan contoh yang sudah ditentukan tadi. Setelah itu, karena ini adalah data kategori, maka kategori-kategorinya kita inputkan di bagian values di sini.
Di sini ada titik 3, diklik saja. Nah, kemudian kategori-kategori yang kita tentukan tadi diinput semua ke dalam sini. Caranya bisa diikuti seperti yang saya contohkan. 1 itu tadi untuk metode pembelajaran mewakili tatap muka. Setelah itu di-add, kemudian lanjut ke kategori 2, itu untuk daring, full daring ya. Kemudian ketiga, itu tadi kombinasi. Add lagi. Setelah semuanya di-add dan sudah masuk ke dalam kotak sini, kita klik OK. Kemudian setelah itu lanjut lagi ke tingkat kecerdasan emosional. 1 rendah, add, 2 sedang, add lagi, kemudian 3 itu ada tinggi, add lagi. Setelah masuk semua ke sini, klik OK. Nah, karena hasil belajar ini tadi tidak kategori, artinya kita hanya menggunakan data kuantitatif saja, jadi di sini dikosongkan ya. Oke. Nah, karena tadi syarat untuk melakukan uji ANOVA 2 arah atau TUI ANOVA itu adalah nilai residual standarnya berdistribusi normal, maka kita akan mencari dulu nilai residual standar dari data-data yang sudah kita input di sini tadi. Caranya yaitu klik Analyze, ke General Linear Model, Univariate, kemudian masukkan metode pembelajaran dan juga tingkat kecerdasan ini ke kolom Fixed Factor, dan hasil belajar ini ke Dependent List. Kemudian ada Save di sini. Kita klik Save. Nah, di sini ada yang bagian residual ini, Standardized ini, kita klik. Setelah itu Continue dan OK. Abaikan dulu output ini, kita kembali ke data. Nah, setelah kita mencari nilai standar residualnya, nah ini sudah muncul di bagian data view di sini ya. Inilah standar residualnya dari data-data yang kita peroleh. Kemudian standar residual ini harus bersifat normal. Nah, artinya kita harus melakukan uji normalitas terhadap standar residual. Caranya yaitu Analyze, kemudian Descriptive Statistic, Explore. Nah, akan muncul seperti ini. Kita masukkan ini standar residual ke dalam Dependent List, kemudian plot. Ya. Nah, ini ada Normality Plot with Test. Ini kita klik, kemudian Continue, dan OK. Setelah kita OK, akan muncul output seperti ini. Ini langsung kita ke Test of Normality. Nah, di sini diperoleh yaitu signifikansinya sebesar 0,318. Yang mana 0,318 ini lebih besar daripada 0,05 ya. Artinya standar residual yang kita peroleh tadi itu sudah bersifat normal ya. Nah, kemudian kita akan, setelah ini standar residualnya bersifat normal, kita akan mencari apakah data variabel kita itu bersifat homogen atau tidak ya. Kita beralih lagi ke sini, ke data-data, klik Analyze, General Linear Model, kemudian Univariate,
dan kita beralih ke sini, akan muncul tadi setelah kita klik univariate akan muncul seperti ini ya. Nah, kita ke IM-min sini. Kita pindahkan variabel-variabel ini ke display min sport. Semuanya X1, X2, X1, dan X2. Setelah itu continue, kemudian ke option. Nah, option kita akan mencari ini descriptive statistiknya, di klik, kemudian homogeneity test diklik juga, kemudian continue dan oke. Nah, akan muncul output seperti ini. Kita akan melihat apakah data tadi itu bersifat homogen atau tidak. Ke tabel Levene sini, Levene test of equality of error variance, yang ini. Nah, yang mana ini didapatkan signifikansinya yaitu sebesar 0,329 ya. 0,239 ini lebih besar daripada 0,05. Artinya, kalau signifikansi data kita itu lebih besar daripada 0,05, artinya data kita bersifat homogen ya. Pada tabel ini, kita akan berfokus kepada 3 hal, yaitu X1, X2, dan X1 terhadap X2. Kita akan melihat taraf signifikansinya, yang ini, di mana interpretasinya adalah jika nilai signifikansi yang diperoleh itu lebih kecil daripada 0,05, maka ada perbedaan secara signifikan hasil belajar berdasarkan variabel faktor, dan jika nilai signifikansi yang diperoleh lebih besar daripada 0,05, maka tidak ada perbedaan secara signifikan hasil belajar berdasarkan variabel faktor. Nah, di sini X1 atau metode pembelajaran itu mempunyai signifikansi 0,471 ya, yang mana 0,471 itu lebih besar daripada 0,05. Artinya, tidak ada perbedaan secara signifikan metode pembelajaran terhadap hasil belajar ya. Kemudian yang X2 yaitu diperoleh signifikansinya 0,004. 0,004 ini lebih kecil daripada 0,05. Artinya, terdapat perbedaan secara signifikan tingkat kecerdasan emosional itu terhadap hasil belajar. Kemudian, yang ketiga yaitu adalah X1 dan juga X2. Nah, antara metode pembelajaran dan juga tingkat kecerdasan emosional. Nah, di sini kita mendapatkan taraf signifikansi sebesar 0,964, yang mana 0,94 ini itu lebih besar daripada 0,05. Artinya, ada interaksi antara metode pembelajaran dan juga tingkat kecerdasan emosional terhadap hasil belajar. Baiklah, itulah dia pembahasan kita mengenai TUI ANOVA atau ANOVA 2 jalur ya, uji ANOVA 2 jalur. Terima kasih. Semoga dapat difahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.